Selamat malam Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Mana Bakti nomor 176. Marilah kita semua umat beriman menyanyikan balada pujian bagi Allah di surga. Arahkan jiwa dan raga pada Sang Raja. Dia Tuhan malam abadi kasih cintanya. Marilah kita bernyanyi bersama-sama, tiup suling muliakanlah Bapa, Putra, Roh Kudus. Semoga turun rahmat-Nya di hati kita, agar kita tinggal di rumah-Nya untuk selama-lamanya. Marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, sebab aku sakit dan kalian mengunjungi aku. Sungguh aku bersabda kepadamu, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kalian lakukan bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudara sekalian, dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada hari yang ketiga dalam pekan biasa yang ke-33. Hari ini kita merayakan pesta wajib Santa Elizabeth dari Hongaria, seorang anak raja yang menikah atau dinikahkan dengan seorang putra raja dari Jerman pada usia muda. Ketika berumur 20 tahun, suaminya meninggal. Elizabeth seperti semula selalu hidup dengan sederhana, dan karena itu dia terusir dari istana karena selalu mempedulikan orang-orang miskin. Dia meninggalkan istana bersama dengan ketiga anaknya, mengungsi ke Jerman. Dan di Jerman dia akhirnya memutuskan masuk dalam ordo ketiga Fransiskus, sehingga akhirnya hidup sebagai seorang yang dalam tanda petik dapat disebut pula sebagai suster. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk senantiasa menggunakan akal sehat kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak selalu menguntungkan atau situasi-situasi yang menantang kita. Saudara, mari dalam perayaan Ekaristi ini bersama keluarga kita mengenang Ibu Cecilia Sri Hartini yang telah meninggal 100 hari yang lalu.
Kita doakan semoga almarhumah boleh beristirahat dalam kerahiman dan kemurahan Tuhan. Dengan rendah hati mari terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusung anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan
adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini, dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan." Bersama-sama. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Referen. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Referen. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Referen. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Haleluya, 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 Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa. Sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itulah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datang yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, cerita Elizabeth, seorang ibu yang sangat muda yang berasal dari Hongaria, sungguh mengagumkan bahwa sebagai seorang putri, anak raja yang hidup dengan segala kemewahan, ia memilih untuk hidup sederhana. Bahkan ia kemudian setelah menjanda, meninggalkan dunia ini, masuk dalam biara dan hidup sebagai seorang biarawati. Dengan suatu keyakinan bahwa dengan menjadi seorang suster, ia akan dapat memusatkan perhatiannya secara penuh kepada orang-orang miskin. Karena itu dia dikenang sebagai seorang suster yang diakui sebagai seorang yang sudah kudus, seorang santa yang peduli orang-orang miskin. Ia hidup menurut kata hatinya. Yang kedua, ibu yang kita dengar dari bacaan pertama tadi, ibu dari beberapa anak yang terancam untuk dibunuh oleh Raja Antiochus Epiphanes, raja yang memerintah pada saat Yunani berkuasa. Dan dikatakan raja ini memaksakan apa yang menurut hukum Taurat haram kepada orang-orang Yahudi, termasuk kepada seorang ibu bersama dengan anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa ibu ini meyakinkan anak-anaknya agar tidak takut dengan ancaman raja. Ibu ini sungguh mengikuti kata hatinya, dan karena itu ia tidak takut menghadapi sang raja sekalipun nyawa dipertaruhkan. Dari bacaan Injil kita mendengarkan tentang perumpamaan Yesus, bagaimana kita yang diberi kesempatan untuk boleh hidup di dunia ini, dikatakan kita tidak boleh hanya sekedar hidup, tetapi kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk memperkembangkan dunia ini yang digambarkan tadi tentang orang yang diberi minat atau diberi modal untuk berusaha. Saudara-saudara, yang pertama dan kedua berhasil karena menggunakan akal sehatnya, sedangkan yang ketiga gagal, bahkan terancam hukuman mati karena tidak menggunakan akal sehatnya. Ia malah menuduh sang raja yang memberi dia modal sebagai sang penguasa yang lalim. Maka saudara-saudara, pesan-pesan dari bacaan ini dan cerita Santa Elizabeth kiranya memberi kita dua hal. Bahwa kita perlu selalu hidup dengan kata hati kita, dan yang kedua, kita perlu selalu menggunakan akal sehat kita supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa sukses dalam hidup ini. Maka marilah kita lanjutkan perayaan ini, kita berdoa agar kita senantiasa dalam hidup kita mampu menggunakan, mampu mendengarkan suara hati kita, kata hati kita,
sambil kita terus-menerus menggunakan akal sehat kita, agar kita dapat menjalani hidup ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan menjalani hidup ini berarti menjadi orang yang sukses, baik sebagai orang yang beriman maupun sebagai seorang pekerja, sebagai seorang dalam tanda petik pengusaha. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, berkenanlah memberkati persembahan ini, yang melambangkan iman kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarilah kami hidup seturut teladannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, khususnya Santa Elizabeth dari Hongaria, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru, dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini,
dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam perayaan ini, almarhumah Ibu Sisilia Sri Hartini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci hati. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih berkat santapan suci ini, kami Kau kuatkan untuk meneladan Santa Elizabeth yang mengabdi Engkau tanpa kenal lelah. Semoga kami pun berkembang dalam pelayanan, dan kelak Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa turun atas saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 683.